Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dira Aledis Pratani. Saya dengan nomor induk mahasiswa 2488201037. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang apa aja sih kendala-kendala dalam menyimak. Nah, yang kita ketahui kendala-kendala dalam menyimak itu ada 7, yaitu salah satunya adalah keegosentrisan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan keegosentrisan? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Keegosentrisan ini adalah biasanya berujuk pada kecenderungan seseorang untuk hanya fokus pada pandangan terhadap dirinya sendiri tanpa memikirkan persepsi orang lain. Misalnya kita sulit mendengarkan secara aktif. Orang yang egosentris ini biasanya cenderung itu nggak benar-benar mendengarkan pendapat orang lain atau perasaan orang lain, karena dia hanya fokus terhadap pandangannya sendiri. Yang kedua adalah keengganan ikut terlibat. Keengganan ikut terlibat ini merujuk pada hambatan proses seseorang tersebut tidak tertarik atau enggan untuk mengikuti proses mendengarkan atau menyimak diskusi tersebut. Contohnya tuh yaitu kurangnya ketertarikan kan. Contohnya misalnya mungkin ada beberapa orang yang sangat amat suka dengan ceramah, tetapi mungkin ada juga seseorang yang tidak suka dengan ceramah. Jadi kalau misalnya dia dipaksa untuk ikut dalam ceramah tersebut, padahal kita tahu kalau misalnya dia nggak suka ikut ceramah, nah mungkin dia tidak akan menyimak dengan baik, karena dia akan kayak ngerasa kayak yang, saya nggak suka loh ini. Jadi dia malah kalau misalnya pun kita paksa menyimak ceramah tersebut, dia akan mengganggu kita menyimak atau mengganggu orang lain menyimak, karena dia akan ribet sendiri. Yang ketiga adalah ketakutan akan perubahan. Ketakutan akan perubahan ini adalah proses hambatan mendengarkan atau menyimak itu mengkhawatirkan akan perubahan yang akan terjadi apabila kita menerima informasi tersebut. Yang keempat adalah keinginan menghindari pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan keinginan menghindari pertanyaan? Yaitu adalah proses hambatan mendengarkan atau menyimak informasi karena seseorang merasa tidak nyaman atau khawatir menghadapi pertanyaan yang mungkin akan muncul dalam proses atau diskusi tersebut. Contohnya misalnya ada seseorang yang mungkin ngerasa tidak siap untuk menjawab pertanyaan yang mungkin akan muncul, baik karena kurangnya dia pengetahuan atau kepercayaan diri dia. Ini bisa menyebabkan ia ini akan tidak menyimak secara seksama karena ia khawatir apabila ada pertanyaan apakah ia bisa menjawab atau tidak. Yang kelima adalah puas terhadap penampilan eksternal. Dalam proses ini hambatannya yaitu adalah seseorang merasa puas terhadap apa yang dikemukakan atau merasa nyaman oleh yang dikemukakan oleh si pembicara. Nah, jadi penyimak ini merasa tidak perlu lagi untuk menggali apa yang disampaikan si pembicara ini. Padahal penyimak yang baik itu adalah penyimak yang akan menggali informasi tersebut. Nah, banyak sekali orang yang menyimak ini apabila pembicara mengemukakan pendapatnya, penyimak ini dia mengangguk-anggukkan kepala, bukan karena dia paham, tetapi karena dia gengsi. Nah, jadi penyimak yang baik ini menyimak yang menggali lagi informasi yang dikemukakan oleh pembicara, apakah itu valid atau tidak. Yang keenam adalah pertimbangan yang prematur. Apa yang dimaksud dalam pertimbangan yang prematur ini? Mungkin kalian dalam diskusi atau seminar pernah mendengar orang yang nyeletuk bilang, "Oh, saya tahu nih apa yang dimaksud." Nah, penyimak yang seperti ini tidak akan mendengarkan pembicaranya karena dia mungkin merasa dia sudah tahu dan tidak perlu menerima informasi tersebut. Nah, penyimak yang seperti inilah yang bisa menyebabkan dia menyimak tidak efektif. Yang ketujuh adalah kebingungan semantik. Kebingungan semantik merupakan, secara singkat nih ya, semantik ini adalah perubahan makna, konotasi, dan denotasi atau ilmu makna kata-kata. Secara jelasnya tergantung sesiapa yang memakainya dan situasi kondisinya. Apabila seseorang tidak tahu apa yang dikatakan pembicara atau tidak paham makna apa yang dikatakan pembicara, nah itu akan merasa penyimak ini kebingungan. Nah, jadi
Kebingungan semantik ini merupakan masalah yang sangat amat berat bagi sang penyimak. Apabila ingin menjadi seseorang penyimak yang baik, itu harus memadai kosakata yang dimiliki. Cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.